Halo sobat semuanya, jumpa lagi bersama saya Tony Kristanto, masih dari Bumi Mojopahit Channel, Mojokerto. Nah sobat semuanya, di episode kita kali ini saya ingin mengajak kalian semuanya untuk kembali belajar mengenal dari salah satu dapur pusaka yang terbilang cukup langka, yaitu dapur Panji Anom atau Panji Nom atau Panji Anem. Nah, seperti apakah nanti bentuknya, ricikannya ada apa saja, lalu filosofi dari dapur Panji Anom itu seperti apa, nanti akan kita review bersama. Nah sobat semuanya, jika kalian ingat beberapa hari kemarin saya pernah mereview dari beberapa pusaka yang sudah saya warangi dan juga sudah saya serviskan untuk warangkanya. Nah di situ adalah salah satunya ada yang namanya dapur Panji Anom. Kenapa saya membuat video khusus, karena untuk di dapur Panji Anom ini adalah termasuk langka keberadaannya sobat. Jadi sebelum termahar duluan, jadi saya harus bisa membuat video khusus gitu, seperti itu. Jadi terkadang itu gini sobat semuanya, terkadang sebelum saya review khusus itu, terkadang waktu saya mereview bareng-bareng itu pusaka banyak gitu, ada langsung yang memahari itu, saya ambil mas gitu. Jadi wah ini dapur langka tapi sudah termal duluan, jadi nggak enak gitu. Makanya kenapa saya berinisiatif sobat semuanya, bahwa sebelum ini termahar ini saya akan membuat videonya dahulu, biar untuk menjadi sebuah bahan belajar bersama. Jadi bahwasanya ada dari salah satu dapur pusaka itu bernama dapur Panji Anom. Coba kita akan melihat nih. Ini kalau di warangkanya kemarin sudah sangat jelas sekali bahwasanya untuk di warangkanya ini nginden ini sobat semuanya, dan memang sangat-sangat bagus banget setelah diservis oleh tukang saya, terlihat auranya gitu. Coba kita akan melihat ini bentuk dari pusakanya. Nah, inilah pusaka Panji Anom atau Panji Nom atau juga Panji Anem. Nah, kalau kalian melihat di sini sobat semuanya, untuk bentuknya ini kayak jalak sangu tumpeng ya. Nah, sekilas mirip dengan jalak sangu tumpeng. Nah, coba kita akan melihat ricikannya seperti apa, dan nanti akan saya sertakan juga dengan filosofi dari Panji Anem itu apa saja. Nah sobat semuanya, sekali lagi akan saya tunjukkan ini kemungkinan kalian kemarin mungkin ada yang belum melihat dari warangkanya. Nah ini akan saya tunjukkan sekali lagi nih. Ini untuk warangkanya, ini warangka nginden ini sobat semuanya. Nah kalau untuk kayunya saya masih belum begitu paham kira-kira ini masuk kayu apa ya. Dan untuk di ini warangkanya ini adalah gandar iras, ini menyambung, ini sangat-sangat bagus banget. Sangat serasi, pusakanya gagah, lalu untuk warangkanya pun juga bagus dan gagah. Coba kita akan melihat nih ricikan dari dapur Panji Anom. Nah di situ di sini saya menggunakan bahan referensi seperti biasanya adalah buku dapur dan juga buku ensiklopedi keris sobat semuanya. Nah coba kalian amati di sini. Nah ini adalah penampakan dari bilahnya seperti ini. Nah di sini kalau saya boleh bilang ini yang terbaca adalah ada tikel alisnya. Ini di sini ada tikel alis, lalu juga di sini ada sogokan rangkap, lalu di sini juga ada serawean. Nah ini yang dinamakan serawean sobat semuanya, dan juga ada gereneng, dan untuk bilahnya sendiri ini ada odo-odonya. Nah seperti ini loh, nah kayak gini nih. Nah ini namanya odo-odo. Coba kita akan melihat dulu ini sobat semuanya ricikan di buku dapur. Coba, nah ini sudah saya persiapkan untuk di dapur Panji Nom atau Panji Anom atau Panji Anem. Nah ini adalah gambarnya seperti ini. Nah gambarnya seperti ini. Nah sama kan, nah, untuk sor-sorannya. Nah coba kita akan melihat keterangannya nih. Dapur Panji Nom gandiknya lugas. Nah gandiknya ini lugas atau polosan. Nah lalu ada sogokan, di sini tidak disebutkan sogokan rangkap. Nah ini ada sogokannya, lalu juga ada tikel alis. Nah ini tikel alisnya sobat semuanya, lalu juga ada yang namanya serawean. Nah ini adalah serawean, lalu di sini juga ada yang namanya gereneng. Nah ini adalah gerenengnya, lalu di sini ada yang namanya gusen. Nah gusen ini adalah, nah ini di sini di pinggirannya bilah ini sobat semuanya, inilah yang namanya gusen. Coba biar kalian juga lebih apa ya,
lebih tahu tentang ricikan dari pusaka. Nah, inilah yang dinamakan gusen. Nah, ini di pinggirannya ini namanya gusen. Nah, ini ada yang namanya ada atau odo-odo di bagian tengahnya ini sobat semuanya. Nah, ini adalah ada odo-odonya. Kalau di sini tadi keterangannya tidak dikasih odo-odo, tapi ini ada odo-odonya. Nah, lalu tadi ada juga yang namanya serawean. Nah, ini yang namanya serawean di sini sobat semuanya. Nah, di sini ini namanya serawean. Oke, kita akan lanjut lagi kita melihat nih di keterangan buku ensiklopedia keris sobat semuanya. Coba. Ini saya juga berterima kasih kepada kalian semuanya yang di luar sana itu banyak sekali yang suka dengan penjelasan saya karena menggunakan bahan referensi langsung. Jadi apa ya? Boleh dikatakan lebih bisa masuk gitu belajarnya karena ada referensi yang dibuka langsung. Nah, ini sobat semuanya, ini adalah di buku ensiklopedia keris. Kalau kalian melihat di sini, ini ada yang namanya Panji Anom atau disebut juga Panjinom, Panji Anem atau Panjinem. Wah, berarti namanya penyebutannya ini ada 4 malahan ini di sini. Adalah salah satu bentuk dapur keris lurus. Bila keris itu mempunyai ukuran panjang yang sedang, bentuknya memberi kesan agak membungkuk, permukaan bilanya gigir sapi. Gigir sapi itu semacam kayak ini loh, kayak odo-odonya ini loh sobat. Keris berdapur Panji Anom ini bergandik polos, memakai odo-odo. Nah, ini gusen, ada gusennya, ada tikel alis, dan sogokannya rangkap. Selain itu ia memiliki serawean dan gereneng, dan tidak ada lagi ricikan lainnya. Ini adalah gambar dari Panji Anom. Nah, seperti ini sobat semuanya. Nah, coba kalian bandingkan dengan pusaka yang ini. Nah, ini kalau kalian melihat di sini sobat semuanya, ini untuk di pamornya sendiri, ini pamornya pamor kelengan sobat. Jadi cuma hitam gitu saja ini. Nah, setelah kita melihat dari ricikannya sobat semuanya, coba di sini akan saya sedikit menguraikan tentang filosofi dari Panji Anom. Dan ini untuk sumbernya saya dapatkan dari sumber online. Jadi saya di sini sobat semuanya, setiap saya membuat video, saya membuat itu boleh dikatakan rangkuman dari berbagai sumber. Yang pertama adalah dari pengetahuan saya pribadi, lalu juga yang kedua sumbernya dari buku, yang ketiga adalah dari media online seperti itu. Jadi kalau kalian ada yang katakanlah, wah saya nggak suka membaca buku tapi senang dengan ini mencarinya di media online, silahkan. Jadi di sini saya menggabung-gabungkan atau merangkum dari beberapa sumber tadi sobat semuanya. Oke sobat, ini akan saya utarakan filosofi dari Panji Anom. Jadi Panji Anom ini juga biasa disebut Panjinom atau Panji Anem, memiliki makna filosofi yang dalam dan menyejukkan. Panji Anom ini yang berarti kesatria yang memiliki keunggulan dalam segala hal. Wah, luar biasa sekali berarti ini makna yang terkandung dalam pusaka Panji Anom ini. Dan juga senantiasa memiliki semangat laksana jiwa muda yang selalu menyertainya dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kehidupan. Jadi Panji Anom ini pemegangnya tidak harus orang muda, bukan. Orang muda di sini ini diibaratkan pemegangnya ini harus senantiasa memiliki sifat atau semangat muda. Itu seperti itu. Kalau orang muda itu kan identik dengan kuat, energik, terengginas, kan seperti itu. Semangat, ini seperti itu. Keris Panji Anom ini sobat semuanya, ini dipercaya tuahnya sebagai keris yang memudahkan pemilik dalam mencari rezeki kehidupan. Nah, itu adalah makna filosofi dan tuah dari Panji Anom sobat semuanya. Lalu kita akan melanjutkan lagi tentang filosofi dari pamor kelengan sobat. Kalau di sini kalian melihat di sini tidak ada pamornya, jadi cuma hitam gitu saja ya. Kalau di sini kalian melihatnya ada semacam kayak untuk degradasi warnanya, semacam kayak ada kehijauan gitu seperti itu ya. Nah, ini coba saya akan mengutarakan tentang pamor kelengan itu maksudnya apa. Jadi keris kelengan adalah keris yang tidak berpamor
dan warna bilanya menjadi hitam legam ketika diwarangi. Nah, penempaan keris ini biasanya sangat matang sobat semuanya, sehingga punya pesona tersendiri bagi para pecinta tosan aji. Dan keris kelengan ini lebih mengutamakan kualitas garap. Jadi kualitas garapnya. Makna yang disampaikan pada keris pamor kelengan ini adalah bahwa keris tersebut mampu menjadi inspirasi tentang ketulusan dan keikhlasan. Jamak diketahui bahwa keris pamor kelengan memiliki kekuatan isoteri lebih multifungsi dibandingkan dengan keris berpamor. Karena empu pembuatnya ini lebih mementingkan isi atau tuah daripada keindahan fisiknya. Itulah sebabnya sobat, tuah keris pamor kelengan ini susah dibaca. Hanya mereka yang mumpuni ilmu esoteri saja yang bisa membaca dari tuah pamor kelengan. Nah, seperti itu sobat semuanya. Itu adalah definisi yang saya dapatkan dari berbagai sumber untuk menjadi sebuah bahan acuan kita belajar bersama tentang dunia tosan aji. Nah, ini sobat semuanya. Lalu kalau kalian di sini melihat, ini adalah termasuk keris lurus. Nah, keris lurus ini bermakna apa? Jadi leluhur kita pun juga menitipkan sebuah pesan bahwa pada keris, entah itu keris lo ataupun juga keris lurus, itu mengandung sebuah pesan. Di sini saya akan memberitahukan kepada kalian semuanya tentang makna dari lo keris. Kalau di sini keris lurus ini melambangkan teguhnya hati dan kuatnya iman. Selain itu juga sebagai perwakilan kepercayaan pada Tuhan yang Maha Esa. Keris lurus ini juga identik sebagai perlambang atau lambang dari seorang kesatria, ketulusan hati dan sikap setia pada tanggung jawab, dan sebagai sarana doa untuk menundukkan keilmuan orang-orang jahat. Banyak kesatria zaman dulu ini memakai keris lurus daripada keris yang lo. Nah, seperti itu sobat. Itu adalah beberapa pengetahuan dalam babakan tosan aji. Nah, ini adalah penampakan dari pusakanya sobat. Nah, pusakanya masih sangat bagus banget. Gagah, kalau saya melihat di sini untuk pasikutannya ini sangat gagah sekali. Gagah berwibawa ya. Nah, kalau dipegang seperti ini, wah, keren banget gitu. Nah, demikian tadi sobat, kita sudah mereview bersama, kita sudah belajar bersama tentang salah satu dari dapur pusaka langka, yaitu dapur Panji Anom atau Panji Nom. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kalian semuanya, khususnya bagi kalian para pecinta tosan aji pemula. Apabila ada kesalahan ataupun juga ada kekurangan dalam saya mereview tadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukup sekian. Terima kasih dan salam dari bumi Mojopahit.